warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Hajri Isra dari kelas 1E Pendidikan Bahasa Inggris Winsus Karyau. Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kualitas dan kuantitas. Hadis berdasarkan kualitas adalah hadis yang ditinjau dari segi kedudukannya atau sah tidaknya suatu hadis. Lalu hadis berdasarkan kuantitas adalah hadis yang ditinjau dari segi banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis. Hadis berdasarkan kualitas terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, hafalannya sempurna atau dabit, tidak ilat atau cacat, dan tidak janggal. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, namun hafalannya kurang, tidak ilat atau cacat, dan tidak janggal. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li zati dan hasan li ghairi. Hasan li zati adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, dabit tapi tidak sempurna, tidak cacat, dan tidak janggal. Yang kedua yaitu hadis li ghairi. Hadis li ghairi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil dan dabit, tetapi cukup terkenal hingga mencapai derajat hasan. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat hadis sahih dan hasan. Berdasarkan kuantitas, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan langsung oleh banyak perawi dan para perawinya tidak mungkin berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir antara lain jumlah perawi sesuai dengan ketentuan, jumlah perawi di setiap tingkatannya sama, para perawi bersepakat tidak berdusta, dan periwayatan dilakukan secara langsung atau melalui panca indera. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang redaksi dan maknanya pada setiap tingkatan perawi sama, sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berdasarkan makna namun tidak secara lafzi. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatan perawinya. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 perawi di setiap tingkatannya. Dan yang terakhir yaitu hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi di setiap tingkatannya. Hadis tentang wasiat. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarona Malik an-Nafi' an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hakumri muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Artinya, Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf yang berkata telah mengabarkan kepada kami
Malik dari An-Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim yang ingin berwasiat sesuatu, kemudian lewat 2 hari, kecuali wasiat tersebut telah dituliskan. Dari hadis tersebut dapat kita tentukan sanad, matan, dan rawinya. Sanad adalah sandaran riwayat. Sanad dari hadis tersebut yaitu Hadasana Abdullah ibnu Yusuf Kola Akhbarona Malik An-Nafi' an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu matan. Matan ialah isi riwayat. Matan dari hadis tersebut yaitu ma hakumri muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini ila wa wasiyatuhu maktubatun indah. Dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi dari hadis tersebut yaitu Imam Bukhari. Riwayat hidup Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki nama lengkap Muhammad bin Isa bin Saurah bin Addaha As-Salami Al-Buhi. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Abu Isa. Imam At-Tirmizi lahir bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriyah di kota Turmuz, salah satu kota di bagian utara Iran. Imam At-Tirmizi adalah orang yang pertama kali mengelompokkan hadis dalam kategori hasan di antara hadis-hadis sahih dan hadis hasan. Nama besarnya diambil dari kota kelahirannya yaitu Turmuz. Sejak kecil At-Tirmizi sudah menyukai banyak disiplin ilmu, salah satunya yaitu hadis. Sejak usia 20 tahun, Imam At-Tirmizi mempelajari hadis di berbagai kota seperti Kusaran, Basrah, Kufah, Madinah, Mekah, Baghdad, Syam, hingga Mesir. Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya mengandung lebih dari 3.959 hadis yang terdiri dari hadis sahih, hasan, dan dhaif. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terdapat 30 hadis palsu di dalam kitab At-Tirmizi. Namun pendapat tersebut dibantah oleh salah satu ahli hadis dari Mesir, yaitu Abu Suhbah. Menurut Yusuf Ahmad Al-Baghdadi, Imam At-Tirmizi mengalami kebutaan menjelang akhir hidupnya. Imam At-Tirmizi wafat bulan Rajab tahun 279 Hijriyah di kota Tirmiz pada saat usianya menginjak 70 tahun.